Ya, video gitu. Kenapa bahasa Awal juga? Kamu. Alright. Oke, nah. Pencet di situ. Oke. Iya kelihatan. Oke, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ronald Berjelazer Persoran Sitorus dari jurusan Psikologi Angkatan 24 Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini tentu saya berterima kasih atas kesempatan kakaknya karena sudah meluangkan waktu dalam sesi wawancara ini. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Boleh perkenalkan diri tahu? Saya Maulana Istighfari dari Putra, tapi biasa di kampus saya dipanggil Iwan dan di rumah saya dipanggil Wali. Oke, untuk usianya kak? Untuk usia saya masih di kesana. Oke kak. Jadi saya jelaskan ya tujuan dari wawancara ini apa. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan gambaran awal tentang kondisi kakaknya dari beberapa aspek kehidupan, dan saya ingin memahami pengalaman, perasaan, dan keseharian kakak supaya bisa lebih mengenal situasi yang sedang kakak alami. Sesi ini direncanakan mungkin akan berlangsung sekitar 60 menit. Selama wawancara saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan kakak bebas menjawab dengan sesuai dengan pengalaman dan apa yang kakak rasakan. Tidak ada jawaban benar ataupun salah, dan saya tidak akan menilai kakaknya selama mendengar cerita kakak dengan jujur dan terbuka. Semua yang kakak ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan wawancara ini. Oke kak? Kalau boleh tahu kak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Sehat. Perjalanan ke sini kemana? Perjalanan ke sini juga lancar-lancar aja, tidak ada macet. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu kita tanpa berlama-lama langsung masuk ke pertanyaan pertama ya kak. Siapa saja anggota keluarga yang tinggal bersama kakak saat ini? Untuk saya sendiri, saya tinggal bersama kedua orang tua saya dan juga kedua kakak adik saya. Saya anak kedua dari saudara dan semuanya anak laki-laki. Semuanya anak laki-laki ya. Oke. Gimana kabar keluarga, sehat? Ya, alhamdulillah kalau orang tua ibu sehat, tapi ya gitu saya punya bapak yang Kalau setiap boleh, hari itu harus konsumsi obat ya, dan obatnya juga tidak main-main dosisnya, itu biasanya itu inilah sebenarnya dari dosis. sebanyak itu kak obatnya? Karena itu penderita jantung, dan kalau mau saya ceritakan, bapak saya itu dia terkena jantung karena dulu dia adalah seorang operatif, dan sempat kemarin itu mau ditindaklanjuti kayak dioperasi masalah cincin, cuma nggak bisa karena cincinnya nggak bisa masuk. Itu aja sih. Karena cincinnya nggak bisa masuk ya kak. Iya. Berarti yang saya tangkap ini bapaknya kakak ini sekarang penderita jantung dan batuk-batuk juga. Apakah batuknya masih parah kak? Ya, sudah kadang setiap malam itu dia sampai nggak bisa tidur karena kosong. Karena itulah itu mungkin efek panjang dari kebiasaan kita merokok saat ini ya. Iya kak. Dan dosis rokoknya juga tidak main-main, itu kalau bisa dibilang ya, itu per minggu itu bisa habis 2 bungkus dulu. Dan tapi alhamdulillah sekarang sudah berhenti total merokok. Alhamdulillah. Saya turut prihatin dengan keadaan orang tua saat ini ya kak. Rumah alhamdulillah Alhamdulillah. Saya masuk ke selanjutnya kak. Apa pekerjaan atau kegiatan utama dari masing-masing anggota keluarga kakak? Kalau ibu saya sih bisa dibilang ibu rumah tangga. Kalau bapak saya itu dia seorang guru di salah satu sekolah menengah pertama di Makassar, itu SMK Makassar. Dia tuh bidangnya itu dia di bidang prakarya dan seni budaya. Oke. Kalau untuk kakak dan adik? Kalau untuk kakak dan adik, kalau kakak saya sekarang ini sudah semester semester 8 di Universitas UMI di jurusan hukum. Terus untuk adik saya sendiri dia masih bersekolah di
sekolah menengah pertama SMP 3 Makassar, ya, SMP 3 di kelas 9 sekarang. Oke kak. Bagaimana suasana keluarga ketika kakaknya sedang berada di rumah? Sejauh ini alhamdulillah kami ini ya terus harmonis ya. Tahun ini juga kami jarang bertengkar, kami baik-baik saja dan kalau keributan pun ya paling cuma keributan ini minta duit, karena ada yang beberapa yang minta duit karena kan adik saya masih belum bisa jalan sendiri. Kakak saya sebenarnya ada pekerjaan di rumah jenis, tapi karena juga pemasukan dia kan dia kurang, jadi ya dia juga masih setengah lah, masih tak Berarti kakaknya di sini ada pekerjaan tapi dengan penghasilan yang bisa dibilang kurang konsisten ya? ya kurang posisi. Bagaimana hubungan kakak dengan anggota keluarga? Sejauh ini alhamdulillah tidak ada kendala ya, tidak ada masalah ya. Hubungan saya dengan bapak, hubungan saya sama ibu, hubungan saya dengan adik dan kakak saya tidak ada sama sekali masalah sama sekali. Ya paling kami tuh kalau berantem juga ya berantem kecil saja. Jadi kayak Oke, bisa dibilang hubungannya itu lumayan harmonis yang setangkap ya kan? iya, Walaupun ada lah pertengkaran iya, kecil. kayak pertengkaran yang nggak serius banget gitu ya. Apakah pernah terjadi sebuah konflik atau masalah dalam keluarga? Ya di keluarga itu kalau yang namanya konflik itu kan dia tidak bisa dihindari ya. Kalau bisa dibilang konflik ya jelas ada, pasti ada konflik ya, tapi konfliknya tidak sampai seserius yang kayak sampai ada sebuah kekerasan ya. Mungkin di tahun ini dan tahun sebelumnya itu nggak ada sama sekali konflik yang mulai kekerasan. Tapi pernah terjadi. Tapi semenjak saya menginjak perkuliahan itu sudah tidak terjadi. Berarti dulu sempat pernah terjadi? Iya, tapi sebelum saya masuk perkuliahan, saya dulu waktu SMP ya, SMP atau SMA ya, itulah emang rada-rada ini juga ya. Kalau begitu kak, bisa saya minta cerita mengenai hal tersebut? Mungkin salah satu konflik yang bisa dibilang lumayan besar dalam keluarga kakaknya yang pernah terjadi. Konflik yang pernah terjadi itu menurut saya apa ya? Saya ingat dulu ya kalau saya konflik yang pernah terjadi itu kalau nggak salah, saya ketahuan bolos dalam sekolah. Saya pernah ketahuan dalam sekolah bolos dari pihak ibu, tapi pihak ibu ingin ke bapak gitu. Dan dari situlah konfliknya terjadi karena bapak juga akhir-akhirnya kan tahu gitu ya, akhir-akhirnya tahu ya saya nggak mau gitu. Tapi sebatas dimarahin ini konflik yang gua sampai kejar gitu kan. Oh iya. Bagaimana perasaan kakaknya pada saat itu? Jelas panik ya, karena saya belum pernah lihat bapak saya semarah itu. Maksudnya pada saat itu memang dalam kondisi orang yang emosi kan kita nggak tahu ya dia bakal ngelakuin apa ya. Kalau nggak salah itu dia hampir jujur ya, hampir ambil senjata tajam, tapi dia sama mama saya. Berarti lumayan serius ya kak? Ya bisa dibilang bukan serius. Dan bagaimana saat itu konfliknya bisa Meredakan. teredakan atau bisa mungkin bilang terselesaikan? Saya menyelesaikannya sendiri. Saya mengetahui kesalahan saya sendiri dan saya berusaha untuk memperbaikinya perlahan-lahan karena setelah konflik itu terjadi ya bapak saya ngediamin saya. Saya literally kayak gak diajak bicara dan dia ngobrol sama bapak saya. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin. Saya menjadi orang yang cerdas lah di sini, tidak mau mengambil emosi gitu ya, tidak mau ikut dalam emosi gitu loh. Jadi ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuat dia marah kembali, apa ya, menciptakan situasi yang tidak tegang lagi gitu. Oke. Percaya tangkap berarti bisa dibilang kakaknya ketika hal itu terjadi mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan hal tersebut. Kita lanjut masuk ke pertanyaan selanjutnya kak. Siapa yang paling sering merawat atau mengasuh kakaknya sejak kecil hingga sekarang? Alhamdulillah kedua orang tua sama-sama memberikan perhatian yang tidak di kehidupan saya dari saya kecil, dari saya TK juga sekarang ini saya kuliah, alhamdulillah mereka itu kadang memang support lah, memang support dan juga
lakukan begitu, apa yang menurutnya itu kayak berlebihan begitu. Jadi kadang saya semacam ada pembatasan juga. Karena juga kalau saya keluar malam ya, kalau saya keluar malam tengah malam dan lain-lain, saya masih dicari, saya masih ditelepon, saya masih dicek, bilang kamu di mana, di mana sekarang, nah, pulang ke Pina kalau malam nih. Karena saya perhatian. Berarti ada batasan dan Iya. aturan tertentu yang diterapkan ke kakaknya Iya selama ada. ini. Ya itu kadang teguran-teguran juga dari chat tuh, bilang jangan ini nah, jangan ini nah, jangan kok minum minuman keras nah, gitu. Jangan bergaul sembarangan nah. Bagaimana cara orang tua atau mungkin pengasuh mendidik serta membimbing kakaknya? Maksudnya cara ini kayak dia keras kah apakah gitu? Iya. Oh. Kalau kakaknya tangkap begitu mungkin bisa juga. Kalau Atau seperti yang kakaknya bilang tadi, mungkin ada aturan khusus atau cara tertentu. kedua orang tua saya ini memiliki cara asuh yang berbeda. Bapak saya yang tegas dan keras dan mama saya yang lembut. Jadi kalau bapak saya ya itu kebanyakan kepalanya kan tidak ingin anaknya menjadi tidak baik gitu di luar sana ya, pergaulan sana. Sebenarnya sama dengan mama saya, cuman cara perlakuannya yang berbeda. Ngerti maksudnya, kayak kalau untuk bapak sendiri dia memang metodenya keras, jadi kayak biasa membentak, biasa juga marah. Kalau mama saya itu menegur secara pelan-pelan, cara tegurannya itu pelan-pelan dan efektif juga teguran dia. Jadi saya juga mendengarkan dan menegur, tapi ya kadang juga saya timbullah sifat ego saya gitu, sifat yang dimana saya keras kepala. Saya tidak menyadari bahwa teguran itu tuh untuk saya, jadi keras kepala saya. Dan dampak apa yang mungkin kakak dapat dari kedua cara orang tua tersebut mendidik kakaknya? Kalau untuk bapak sendiri ya, kalau bagi untuk bapak dulu ya, kalau untuk bapak sih saya diajarkan untuk tidak menjadi laki-laki yang lembek. Saya diajarkan untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, tidak lembek, dan juga apa ya, tidak melakukan perlakuan yang di atas peraturan lah gitu, di atas moral lah peraturan. Kalau untuk ibu saya sendiri, ibu saya ini sangat taat pada agama ya, apalagi dia sendiri merupakan agama Islam yang dimana kan ya, dia agama Islam sendiri kan peraturan agama Islam kan itu sangat dimasukkan sendiri. Saya misalnya saya kadang disuruh sholat lima waktu, saya disuruh baca Al-Quran ketika bulan puasa seperti sekarang ini, biasa disuruh baca Al-Quranmu seperti itu. Oke kak, bagaimana bentuk atau mungkin perhatian kasih sayang dari keluarga selama ini? Alhamdulillah selama ini perhatian yang kasih orang tua saya memang tidak ada masalah ya. Maksudnya kayak tidak ada konflik, tidak ada apa ya, memang mereka betul-betul memperhatikan saya. Bahkan kan ketika saya keluar malam itu kan kadang di chat itu tanda saya diperhatikan itu karena saya masih di chat ketika saya keluar terlalu malam tuh, atau mungkin kayak saya ditanya kamu kemana, kamu pergi kemana begitu. Itu kan tanda perhatian orang tua. Itu pertanyaan sekecil itu pun ya itu menurut saya di dalam diri saya sendiri, saya menganggap bahwa orang tua saya itu sangat perhatian kepada saya. Berarti yang saya tangkap bentuk kasih sayangnya selama ini terpenuhi dengan cara-cara tertentu ya. Dan segala macam perhatian, mulai dari mungkin yang berkekayaan chat sekecil Ya, pun bahkan berarti. ini ya baju ya, baju sendiri, dress code sendiri itu karena saya dinilai jangan pakai sepatu, pakai sandal kalau hujan gitu contohnya. Atau enggak kayak bisa di populer kampus pakai kok parfum supaya wangi-wangi kok gitu, kayak punya rambut supaya rapi rambutmu. Itu perhatian sekecil itu membuat saya kayak merasa bahwa orang tua saya Apakah ada perubahan dalam cara pengasuhan yang kakaknya rasakan dari dulu hingga sekarang? Iya, saya mendapatkan hal itu. Jadi pada saat dulu saya masih tidak terlalu dibebaskan lah sebagai anak ya. Maksudnya itu kayak dulu tuh karena saya kondisi saya masih kecil ya, jadi saya masih kayak dikasih apa ya, petunjuk atau dikasih arah lah kepada orang tua saya untuk kau jangan begini, kau jangan begini. Sekarang memang masih ada seperti itu, masih terbawa sebenarnya sampai sekarang itu. Cuman saya diberi sedikit ruang kebebasan untuk diri saya sendiri begitu. Kayak maksudnya itu kayak kalau keluar malam apa ya, kayak tidak kayak dipaksa untuk
cepat sudah malam ini dan jadi kayak mereka cuma memperingatkan saja. Kalau dulu kan saya kalau keluar kan kayak biasa dilarang kalau keluar tuh dulu jangan keluar dulu apa kan itu kan waktu saya masih umur kecil itu terbawa sampai saya ini SMP kelas 8 atau 9 pokoknya ketika saya mau keluar atau apa saya harus izin dulu. Kalau kapalnya dilarang saya tidak akan keluar. Nah sekarang setelah saya menginjak dewasa dan menginjak kuliah ya, itu sudah ini lah dilonggarkan lah sedikit. Jadi saya sudah bisa keluar rumah, saya sudah bisa kemana pun itu asal saya izin. Jadi salah satu bentuk perubahan yang terjadi itu yang saya tangkap ya Kak, bentuk mungkin bisa dibilang batasan ketika mau keluar malam seperti itu ya Kak? Iya, ada Dalam bergaul juga gitu ya. Sekarang itu masih ada sebenarnya yang bisa bergaul, tapi lebih kayak tidak terlalu strict nih, tidak terlalu apa ya, melarang sekali nih. Jadi boleh kau bergaul asal saya tidak melakukan tindakan yang sama dengan tongkrongannya. Contoh nih, saya keluar rumah ya gitu, terus saya tahu ini teman-teman saya ini semua ini pemabuk, minum alkohol semua. Tapi karena dengan apa ya ajaran mereka waktu saya masih kecil dulu ya bahwa semuanya ada batasannya, jadi saya tidak ikut yang namanya mabuk karena saya semakin dewasa ini saya apa ya saya memahami moral orang tua saya lebih dalam. Saya memahami bahwa ternyata peraturan dibuat untuk kebaikan diri saya sendiri juga begitu. berarti selama ini pengasuhan yang Kakak dapat dari orang tuanya itu masih bisa Kakak pegang, dan juga apapun aturan yang mereka terapkan ke kakak masih bisa pegang juga Kak, untuk terapkan di luar. Kalau boleh jujur ada satu sih sebenarnya saya pelanggarin. Oke. Rokok. Karena dulu waktu saya masih ini ya masih saya SD masih kecil atau gimana itu sebenarnya orang tua saya juga paling anti sekali sama rokok karena kan ya tahu sendiri dan bapak saya kan juga mau dia dosa penyakit itu kan karena rokok. Tapi ya namanya ya saya kan emang orangnya keras kepala dan ya itu kan turun-temurun tuh dari bapak saya juga dulu begitu. Jadi bapak saya dulu juga kan keras kepala ditegur jangan merokok dan tapi kalau saya sendiri tuh kayak sekarang itu kayak mengurangi gitu kan melihat kondisi kesehatan bapak saya yang itulah jadi saya tersadarkan juga bahwa begini dari merokok. Semoga Kakak bisa berhenti cepat ya merokoknya ya. Ya katanya insya Allah. Kita masih ke pertanyaan selanjutnya Kak. Bagaimana pengalaman Kakak selama menjalani pendidikan di sekolah? Wah ini pengalaman apa dulu nih? Yang dibulinya atau apanya? Apapun yang pengalaman Kakak selama masa pendidikan. Nah, ini sangat menarik karena saya ceritakan dari SD dulu. Boleh Kak, boleh. Dari SD itu normal pada umumnya SD. Saya memiliki teman walaupun tidak sedikit juga gitu. Dan dulu tuh waktu SD tuh saya sudah mengalami yang namanya perpeloncoan. Perpeloncoan itu dimana saya punya teman dulu saya bisa sebut namanya bisa saya sebut kali aja namanya. Saya punya teman namanya Ilham itu dia itu salah satu orang yang dulu kan kayak memang geng-gengan nih geng-geng cowok gitu kan. Iya Pak. Dulu tuh dia sudah melakukan yang namanya perpeloncoan temannya. Ini sebenarnya termasuk bullying juga sebenarnya perpeloncoannya. Jadi Ilham itu kayak ada semacam istilahnya anak buahnya lah, ada anak buahnya gitu. Jadi kadang kalau udah dengar kata-katanya apa di situ pada berantem lah pada apa itu waktu saya SD tuh begitu udah ada perpeloncoannya lah dan saya dulu juga ikut si Ilham ini gitu. Nah terus pas SD ini juga kalau dibilang pembulian sih paling panggil nama ini nama bapak atau orang tua. Bercanda-bercanda zaman dulu. Iya bercanda kayak ngata-ngatain nyebut nama orang tua lah atau gitu ya. Dan uniknya tuh bercandanya itu terbawa sampai saya SMP ternyata. Jadi saat saya SMP juga kadang ada teman saya yang teriakin nama bapak saya gitu ya. Itu jika itu olokan-olokan seperti itu tuh yang terkadang. Nah ini yang menarik ya. Pas SD dan SMP ini saya memiliki saya mendapati perlakuan yang hampir persis dan sama, yaitu saya di kelas itu
emang udah dari SD memang saya sudah aktif. Saya sudah kayak ceritanya lah ekstrovert lah. Ekstrovert saya udah dari dulu bahkan mungkin sampai sekarang saya ekstrovert lah. Jadi pas SD itu ya banyak sekali bertanya sama guru. Itu terbawa sampai SMP dan SMA gitu. Itu literally saya KM itu saya terbawa dari SD SMP SMA itu saya aktif dulu. Nah ini yang ada beberapa kumpulan orang lah, kumpulan teman lah yang kurang suka dengan sifat saya. Oke kak. Kurang suka itu kenapa? Karena saya ini orangnya banyak nanya, saya ini orangnya terlalu banyak bicaranya. Jadi karena itu ada beberapa yang kurang suka juga. Dan bahkan untuk di SD sendiri sebenarnya kalau tindakan bullying apa tapi SMP itu paling marak itu saya dulu kena bombe ya teman. Jadi saya punya bombe itu maksudnya kayak didiemin sama teman. Iya dulu saya begitu. Dan alasannya itulah saya orangnya teman saya juga kayak sirkelan lah dulu. Udah ada sirkelan juga dulu. Jadi kan kalau misalnya satu orang yang bombe kayak ini atau benci kayak ini ikut semua. Jadi saya nggak dibicarain. Nah itu jeleknya saya waktu saya SMP. Nah dan hal tersebut tuh kayak saya kayak merasa dijauhkan sebagai SMP. Dan saya bombe itu kita berbilang ke SMP ya karena SD kan sudah dari SMP itu bisa dibilang ya masa-masa nakalnya juga saya itu karena ya tidak terlalu nakal banget sebenarnya karena saya tidak terlalu seringnya keluar rumah atau kayak bergaul saya SMP kayak memang keluarnya kalau penting berkeluar kan keluar rumah saya bisa dibilang dan sosial juga karena masih ada komunikasi dengan keluarga, masih ada komunikasi dengan teman-teman lewat WA, itu kan sudah ada WhatsApp kan? Ya sudah ada WhatsApp. Jadi ya komunikasi sebenarnya masih berjalan, cuma sayangnya yang malas keluar rumah. Bahkan nama-nama jalan aja saya nggak tahu. Bahkan sampai sekarang kan saya lupa nama jalan. Jadi kan itu masih pakai Google Maps kalau untuk keluar tuh masih pakai Google Maps kan. Kalau di mana ini mau ini, di mana ini mau ini, serius itu ke bawah. Karena saya jarang keluar rumah. Dan itu ke bawah sampai sekarang. Sampai sekarang pun biasa kadang lupa alamat di mana gitu. Lupa di mana mall ini, di mana mall itu kan cek Gmaps baru ingat itu jalannya. Iya kak. Dan saya terdiskriminasi karena saya tidak bisa menggunakan motor. Sampai sekarang saya nggak bisa bermotor. Iya, sampai sekarang saya nggak bisa bermotor. Ceritanya sih, ya dari ceritanya gimana saya nggak bisa. Saya dulu naik sepeda sebenarnya, pernah bawa sepeda pernah. Cuman ada lah kecelakaan untuk pada saat itu saya disediakan ada kecelakaan ya. Jadi saya lagi bawa sepeda nih. Silakan kak. Saya lagi bawa sepeda nih. Saya dari kanan kiri. Saya mau nyebrang. Ada motor lewat. Ya jatuh dong pengendara motornya. Saya tapi nggak ada yang luka parah. Itu masih perlu bawa sepeda. Karena tremor. Biasa kalau pegang, pokoknya pegang stand motor, stand sepeda, pegang stand sepeda itu tremor tangan. Jadi sampai sekarang dan itu saya sampai ditegur teman-teman kuliah, teman-teman SMA dan SMP bilang kenapa kok nggak bisa bermotor karena itu kan kayak ada tindakan kayak perbedaan lah antara saya dan yang lain yang bisa bermotor toh. Jadi Tapi apakah sebelumnya kakak sudah berusaha untuk belajar bawa motor? sudah ya karena pakai motornya temanku jadi takut nabrak apapun gitu ya kan rugi gitu kalau misalnya dia lecet teman tuh nggak bisa main motor sendiri karena kan motor sendiri juga bisa dipakai gitu. Ya. Apakah bentuk diskriminasi tersebut masih berdampak ke kakaknya atau apakah ada dampak tersendiri? Sangat berdampak karena jadi SD, SMP dan SMA itu terkadang saya mendengar cerita-cerita di saya bahkan secara diskriminasi saya kadang dibilang orang aneh, orang ABK, anak berkebutuhan khusus. Literally itu saya dengar dari teman SMA saya dibilang ABK. Karena apa itu kak? Karena penggunaan saya yang ini ya. Saya tuh biasa ini sebenarnya bermulai dari SMP sih. Kadang saya dilihat sama teman saya bengong, karena saya nggak tahu mau ngapain, jadi saya bengong, saya diam gitu.
Nah itu ada perspektif dari temanku yang kayak gak pernah ngomong apa, saya dikatakan ADK, saya dikatakan autisme, serius. Dan itu mungkin dari SMP, SMA, ya itu lah sampai dikatain bilang itu baru autisme dan itu udah sebenarnya sebenarnya itu udah berlebihan. Tapi yang udah dewasa gitu ya, kalau yang manusia kayak terus itu. Dan apa yang kakak lakukan pada saat itu kalau boleh tahu Kak? Ya maksudnya apa? Reaksi atau mungkin Saya tidak marah dengan saya karena saya orangnya yang memaafkan sebenarnya. Bahkan pas SMA itu saya mengira bahwa diskriminasi seperti itu yang saya katakan itu tuh saya kira itu tidak terbawa, tapi dengan orang yang berbeda kan tidak. Kayak waktu SMP itu orangnya si Evi, si Alia, si ini lah tuh itu mereka ada ini circle cewek lah, circle cewek itu pokoknya itu yang rata-rata yang ngomongin saya itu circle yang cewek. Kalau saya kelihatan aneh, kelihatan freak di mata cewek karena dia melihat kakak berbeda daripada yang lain. Soalnya itu karena terlalu super juga tuh. Jadi karena itu kayak terasa freak, mereka lihat saya kayak aneh. Saya lihat freak sama orang. itu enggak. Jadi yang saya tangkap ini mereka menganggap kakak aneh karena keaktifan kakaknya ketika masa sekolah. Ada keaktifan sama kadang juga tingkat random lah ya. Mungkin kayak berusaha untuk mencari suasana kelas kayak kelas. Tapi ya memang apa ya, yang personal itu saya kurang suka sih. Apalagi yang sampai autisme, itu kan semua sekali ya kayak saya tahu saya laki-laki memang harus kuat, tapi ya nggak sekuat yang perspektif orang lihat. Siapa saja yang memberikan dukungan kepada kakak selama masa sekolah? Bukan ya? Ya. Orang tua, pertama orang tua. Ya. Orang tua terus guru di sekolah saya terus memotivasi saya untuk kayak jalan di sekolah yang sekolah. Bahkan ini saya lanjut kuliah pun karena dimotivasi sama saya punya guru SMA. Saya ingat namanya Pak Arif. Pak Arif itu kalau nggak salah ada ceritanya. Jadi sebenarnya saya sudah bimbang di situ lah, di posisi yang udah mau lulus SMA sebenarnya. Ceritanya tuh dia lagi kena penyakit stroke, jadi dia nggak bisa bawa bukunya naik ke ruang guru tuh. Jadi saya dipanggil, kami berjalan berdua di lorong sama Pak Arif. Terus Pak Arif bilang ke saya gini, Maulana, kau kalau nanti mau lanjut kemana? Ya Pak, saya nggak tahu Pak, saya masih bingung gitu. Setiap begitu, terus Pak Arif bilang, kenapa kau tidak menjadi sos kayak bapak misalnya? Karena kebetulan Pak Arif kenal bapak saya. Terus bilang, kenapa kau menjadi sos? Pak Arif itu bilang, nah, di dalam lingkungan itu kita harus mengetahui yang namanya masyarakat, harus dipaham dan harus dipeka, harus ditahu relasi-relasinya dunia, orang harus kenal kita, pokoknya harus berkenalan dengan banyak orang sehingga kita mati. Jadi itu dia nasihatin saya pas masa-masa dia sakit, dan itu yang nasihat dia itu memotivasi saya sampai saya kuliah sekarang, itu nggak pernah hilang motivasi. Bahkan saya sampaikan namanya aja karena saya ingat Saya tangkap ini begitu berdapatnya motivasi dan dukungan dari selain orang tua berarti guru kakak waktu SMA ya, terutama Pak Arif tadi. itu ya dia mulai memotivasi saya ke sana. Terus dukungan teman-teman sebenarnya di balik tindakan diskriminasi dan lain-lainnya, sebenarnya saya masih memiliki teman yang memang menunjukkan saya. Saya ceritakan satu orang namanya Melfar itu betul-betul dia tuh support saya juga. Terus ada Yudi juga. Yudi itu teman-teman saya yang saya sebutkan itu mereka sangat mensupport saya. Kalau saya kakak bertanya apakah punya teman cewek apa, saya punya cewek dari SD, SMP, SMA saya sebenarnya punya teman cewek. Ya memang betul-betul
saya mau ceritakan, Silakan Kak, silakan. kalau saya mau ceritakan mungkin di SD ada satu orang teman saya, namanya Aula. Nggak tahu dia sekarang di mana. Gue yang kayak dia dulu tuh juga nge-support saya. Terus ada mereka itu nge-support saya sampai sekarang, membantu saya kayak apa nih? Maksudnya kan kayak maksudnya kayak sahabat itu udah kayak musuh saya. Karena ya dulu ada juga sih pokoknya ya orang-orang seperti mereka itu yang saya heran sama mereka karena mereka berteman sama saya. Padahal kan pandangan orang ke saya itu kan saya free, saya aneh, saya bukan bilang buat khusus dan itu betul-betul apa ya sih terima kasih karena bahkan juga saya punya teman namanya banyak sekali sebenarnya ceritanya teman-teman tuh memang berkesan untuk saya kayak memang mensupport saya secara mental gitu, mendorong saya gitu. Padahal kami itu kalau komunikasi di kelas juga kayak nggak terlalu sering ya sangat banyak teman-teman saya. Dan itu begitu berdampak ya Kak sampai sekarang. Bukan sampai sekarang berapa sih kalau saya justru juga saya semacam nama Apa itu Kak? kayak masih aktif itu teman-teman saya tuh semua saya sampai sekarang. Terima kasih atas ceritanya tadi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Kak. Apakah ada mata pelajaran yang Kakak sukai atau kurang sukai ketika sekolah? Pelajaran sekolah waktu di SD matematika, waktu di SMA akuntansi, Itu yang kurang Kakak sukai. SMP juga matematika, SD SMP matematika, SMA akuntansi. Karena ya ada perhitungan kan, sama ada juga statistika. Di kuliah sekarang ya, kuliah itu statistika, sumpah. Yang pokoknya yang bilangan-bilangan begitu saya kadang kontak-kontak. Yang bawa perhitungan begitu Ya, ya. yang perhitungan. Karena saya matematika saya cemen. Kalau yang Kakak sukai? Kalau saya sukai sih sosial pasti, pastinya sosial, sosiologi, terus juga IPS, terus juga apa ya? Bahasa Inggris itu top tier ya. Nomor satu itu dia bahasa Inggris. Yang paling Kakak sukai? Saya sangat suka bahasa Inggris karena saya ingin belajar bahasa baru lagi. Kalau cuma Inggris, bahasa Jepang juga saya ikut. Apakah ada semacam atau apakah Kakak pernah mengalami sebuah kesulitan selama belajar di sekolah? Kesulitan karena saya Dan kesulitannya itu apakah karena dalam lingkup sosial atau dalam sosial berkenan dan dalam cara saya pribadi juga mulai dari SD itu saya ada sempat belajar. Oh bisa panjang-panjang cerita silakan Kak, silakan. dari SD bisa menceritakan trauma saya seperti itu bullying itu ke bawah sampai SMP dan SMA. Tapi semakin lama itu bullying tidak separah SD saya dulu. Saya dulu ke SD itu kelas 1 2 sih, saya lupa itu kelas kapan itu ya. Saya tuh dibully, literally saya didengar begini, terus teman saya ngejek. Bukan teman saya nggak punya teman. Pokoknya orang-orang kelas ada ya orang-orang yang saya bullying saya dunia begini. Dan apa yang terjadi pada saat itu Kak? Saya koleksi, saya Dan itu berpengaruh ke proses pembelajaran selama di sekolah. Saya juga masuk dulu kayak memang betul-betul waktu saya kecil itu kayak memang berat sekali karena memang banyak saksi bisu yang saya dulu. Cuman ya saya berusaha untuk bangkit dan
apapun itu bentuk bulinya, mau kayak disarain dari belakang, mau di apa ya, secara fisik, secara mental apa itu, saya berusaha untuk banget. Berusaha. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya kak. Apakah ada sebuah peristiwa atau pengalaman tertentu di sekolah yang mempengaruhi pendidikan kakak? Oh ini soal pendidikan ya? Iya. Kalau untuk pendidikan sendiri, Kan tadi kakak sudah cerita yang masalah dari kakak, yang mungkin bisa dibilang jadi salah satunya. Apakah ada mungkin pengalaman tertentu yang lain? kalau pengalaman tertentu yang lain mungkin karena kita main-mainan sekolah-sekolah kalau aktivitas sekolah-sekolah itu kan kayak karena juga saya kayak main-main juga. Pengalaman sih waktu saya jadi mungkin pacaran juga pernah waktu saya tapi cara saya jadi pemimpin pacaran itu salah-salah Betul, betul. ketawain sama literally satu sekolah ketawain. Iya. Dan itu menjadi pengalaman khusus bagi kakak hingga saat ini. Itu pengalaman khusus saya karena ya memang saya memang malu-maluin karena tiba-tiba ditanya juga di pemimpin pacaran tuh ada yang waktu SMP itu parah sekali. Bagaimana cara kakaknya menghadapi pengalaman seperti itu? Ya karena ada dorongan dari guru ya seperti disuruh itu dan guru kan jalanin bisa ya gue jalan bisa ya. Ternyata pas di depan ini saya salah-salah ya. Cuman saya berusaha menbilang karena ini pasti bakal lupain masa orang ini tidak bakal ada yang ingat kok saya pacaran dan salah-salah. Di kakak itu sebagai salah satu pengalaman yang bisa dibilang lucu lah dalam hidupnya selama ini. Masuk ke selanjutnya kayak bagaimana kondisi kesehatan fisik kakak saat ini? Alhamdulillah sih Sehat ya kak? dulu saya pernah ada asma itu saya lupa masih SD saya asmanya itu kayak sama terus waktu mungkin SMA itu saya ini asam lambung saya sangat sakit sekali kayak sekarang Dan itu masih terbawa sampai saat ini. saat ini alhamdulillah sudah tidak pernah tidak penyakit kayak asma lainnya paling ya batuk bilang Even gejala-gejalanya kak? Bahkan gejala-gejalanya apakah sudah pernah terjadi lagi? karena dia cuma kayak tidak terlalu parah gitu. Oh, gitu kan. Tidak. Ya sama saya minus mata saya kabur. Nah itu juga jadi kendala saya dulu waktu berpendidikan mata saya minus. Itu waktu saya dari SMP SMA itu udah pakai kacamata literally. Padahal ini pandangan sudah kabur. Lihat kepala terus karena itu saya pindah ke depan. Karena saya dari dulu udah pakai kacamata. Nah waktu masuk kuliah baru saya pakai kacamata. Itu lucu kan? Jadi yang saya tangkap ini kakaknya itu pakai kacamata pas mulai SD. Tidak ada pernah pakai kacamata. Kayak saya kan tidak menggunakan kacamata. Tidak dari SMP. SMP itu sudah rapuh di mataku tapi udah pakai kacamata. Oh kakak tahan untuk tidak pakai kacamata Ya, karena bagi kakak belum bermasalah. ya, Atau saya mungkin- punya belum bermasalah. Dan aku rasa juga oh ini masalah. Iya. Ternyata makin lama makin parah. Dan akhirnya memutuskan pakai kacamata. Iya betul. Apa kakaknya pernah mengalami penyakit tertentu sebelumnya? Itu ada sebelum Oh, itu yang tadi ya kak, asam Asam lambung, lambung sama asma. asma. Selain itu apakah ada lagi kak? Depresi? Saya betul-betul terkena tekanan yang bisa dibilang ya tekanannya itu memang karena saya dulu korban ini saya juga dulu apa ya istilahnya dapat kekerasan dari orang tua ya itulah kayak memang pressure-nya terbawa sampai sekarang tapi saya berusaha untuk mengalihkan itu dengan hal-hal yang lain. Contohnya saya anime gitu ya, saya nonton animasi Jepang ya, terus juga saya ganti event-event, dan juga saya berusaha mendidik diri saya. Apakah kakaknya pernah menjalani perawatan atau dirawat di rumah sakit? Pernah gara-gara asam lambung, Oh gara-gara penyakit tadi kak? Iya. Yang asam lambung tadi. susah banget. Oke, Kak. Apakah saat ini kakak sedang mengonsumsi obat tertentu? Saat ini tidak. Saat ini tidak. Kapan terakhir kali kakak mengalami masalah atau gangguan kesehatan?
gangguan pendengaran sih kemarin. Oh, kemarin sempat ada gangguan Iya, pendengaran. saya di diagnosa saya tinnitus eksternal kayak penyumbatan telinga tuh karena bukan dari kering jadi saya pendengaran saya menjadi kurang. Dan itu berdampak sampai saat ini. Nah, sekarang enggak, karena kan sudah cek dokter, sudah Sudah terselesaikan ya kak. sudah Bagaimana kehidupan sosial kakak dalam keseharian kak? alhamdulillah saya mulai sekarang kayak terlalu di rumah terus sempat kayak memang kadang juga keluar keluarnya kalau ada yang dekat kalau ada keluar rumah karena kalau boleh jujur dari SMP itu saya jarang keluar rumah kalau penting atau enggak ya paling kalau misalnya saya nggak mager sekali keluar rumah yang paling sih ada teman saya mau Main ke rumah kayak begitu ya kak? Bagaimana hubungan kakak dengan teman, tetangga atau mungkin lingkungan sekitar? Ya kalau untuk tetangga sih jarang kami berkomunikasi tapi alhamdulillah baik sih. Baik Kalau ya? untuk keluarga sendiri hubungan ya baik juga. Kalau untuk teman-teman sekitar juga ya hubungannya baik. Baik. Bagaimana cara kakak menjaga hubungan atau mungkin interaksi yang baik dengan orang lain? Komunikasi itu lebih kayak menjalin komunikasi dengan baik ya. Kayak komunikasi dengan berkomunikasi dengan lainnya begitu. Walaupun kadang juga saya malas berinteraksi kan. Saya juga punya nanti sosial. Jadi karena itu kalau misalnya saya terlalu banyak berinteraksi dengan orang, terlalu banyak ngobrol sama orang itu kadang capek kan. Capek gitu. Bos jadi kayak kadang juga kayak nggak yang kerja. Kan juga komunikasi tetap berjalan. Jadi tanpa mereka walaupun mungkin kakaknya adalah tapi komunikasi itu adalah salah satu cara untuk menjaga hubungan tetap baik dengan orang lain ya. Iya, bagus sekali. Apakah kakaknya aktif dalam sebuah kegiatan sosial, organisasi atau mungkin sebuah komunitas tertentu? Ada komunitas Jepang. Oke, bisa cerita enggak? Jadi saya bergabung di komunitas Jepang di kampus saya di Universitas Negeri Makassar. Juga saya tadi pendidikan terakhir saya di berkuliah di ini ya, di Universitas Negeri Makassar. Oh iya kak ya. Saya mengenal komunitas itu dari tahun 2023. Waktu saya pertama masuk malah saya udah cari ke komunitas yang asli ya. Sekarang saya ditunjuk jadi ketua komunitasnya. Oke, selamat kak. Dan bagaimana kak? Apakah kakaknya masih aktif hingga sekarang di komunitas itu? Untuk saya sendiri sebenarnya saya sudah disuruh mundur karena ya lagi-lagi karena semester saya yang sudah penghujung saya disarankan buat apa ya? Saya Fokus disarankan di- buat fokus buat kuliah aja. Dan ya memang betul-betul memang pressure kuliah memang sangat jadi kayak dan bisa lagi fokus ke Iya. lain. Oke kak. Apakah pernah terjadi sebuah konflik dengan orang lain? Panjang itu juga ya ceritanya. Silakan kak diceritakan. Saya minum pada saya minum. Minum. Kacau. Nggak boleh sebenarnya. Sekarang boleh kita lanjutkan. Ini saya tentang yang tadi kan. Apakah pernah sebuah terjadi sebuah konflik dengan orang lain? Apakah pernah terjadi sebuah dengan orang lain? Untuk cerita ini panjang, makanya saya bingung. Ini panjang. Tidak masalah, tidak masalah. Jadi waktu SMP dulu, SD ya SD dulu. Saya punya teman yang namanya Rayhan Surya. Mesti sebut lagi namanya. Tidak masalah kak. Silakan dilanjutkan. Saya punya teman namanya Rayhan. Jadi Rayhan itu kami dulu berkenalan sangat baik. Kami saling berbagi tugas,
dia tuh masih ingat saya jawabannya. Karena itu lancar sebenarnya. Tapi saya dengan buruknya, dengan dia saya belum berlayar. Pokoknya jawaban dia itu saya malah kasih lihat ke yang lain lagi. Kalau itu sebenarnya untuk saya sama teman-teman yang dia tahu. Cuma saya malah kasih lihat ke yang lain juga. Nah itu udah saya banyak sekali nih. Kalau misalnya kayak pertanyaan kayak pernah nggak bermasalah sama kamu? Sangat pernah. Terus juga lanjut ke SMP, saya kenalan sama teman saya. Itu kami tuh pada awalnya itu dekat-dekat sekali gitu. Kayak janji masalah kamu tidak apa-apa. Sampai dimana apa ya itu yang konfliknya ya? Yang sampai saya dulu di UB dulu satu circle itu, tapi udah lama sih UB kayak main-main di sana. Iya. Saja gurauan saya juga, cuman ya kadang juga kayak saya sendiri kayak merasa baper atau seperti saya orangnya berat seperti baper kebetulan. Nah itu masuk di SMA. Nah di SMA ini kalau ngomongnya alhamdulillah tidak ada konflik sama orang. Dan konflik tertentu di waktu SMA. Berarti waktu SD saja sama SMP. Hal tersebut pernah terjadi. Kita masuk ke yang selanjutnya Kak. Nah di sini apakah kakaknya mengetahui bagaimana kondisi kesehatan ibu selama masa kehamilan? Saya pernah diceritakan pas kehamilan itu menurut saya lemas karena saya dulu waktu saya lahir saya kan pandang sendiri lemas. Apakah lahirnya waktu itu secara normal atau melalui operasi sesar? Sama Oh, waktu itu ibunya melahirkan secara normal ya Kak? tapi ada ceritanya. Jadi ceritanya itu saya sampai dipindahkan di 3 rumah sakit berbeda. Tahu nggak kenapa? Karena saya selalu nangis karena katanya dulu saya sembarang saya di jendela rumah sakit. Jadi saya nangis. Oh kalau bertanya ini waktu waktu umur Kak berapa Kak? Masih baik. Masih baik? Iya, saya masih baik diceritain begitu sama saya punya om gitu. Bilang ini tuh waktu baik tuh kayak setengah mati mau om itu kasih pindah-pindah ke rumah sakit gara-gara sembarang kulit di jendela beda. Saya nggak percaya sebenarnya kayak hal begitu, cuma kan saya mau tahu lah kalau saya kayak Dua ya. tua. Apakah ada cerita dari keluarga mengenai kondisi ibu saat proses melahirkan kakak? Itu kerja keras karena kenapa saya bilang kerja keras karena bukan cuma ibu saya yang waktu itu bekerja keras, bapakku juga bekerja keras, terus juga ada juga keluarganya yang bapakku yang hutang budi itu ada. Kalau saya bisa sebut namanya Om Ervin itu dia salah satu orang yang hutang budi dengan keluarga. Orang tua saya hutang budi dengan dia karena tanpa adanya dia itu orang yang memang dia jagai macam waktunya sudah mereka. Dia yang jagai orang tua karena waktu itu orang tua saya lemah sekali, dan saya itu kalau nggak salah apa ya diceritakan itu pernah sampai kayak dibilang setelah aku lahir ini normal sebenarnya, cuman berapa kali masuk ICU. ICU apa itu yang bayi lah tuh. Karena itu nggak tahu apa, saya nggak tahu apa itu yang terjadi di sini kan ya, dari mana orang mengingat waktu dia bayi. Cuma dengan cerita katanya aku berapa kali masuk ICU sampai lemas semua orang apa, saya nggak tahu apa itu ceritanya semua. Dan detail untuk cerita sendiri kakak lupa ya? Oh ya, tidak masalah Kak. Oke. Bagaimana perasaan kakaknya ketika mendengar cerita tentang proses kelahiran tersebut? Kalau untuk perasaan saya sendiri ya, saya betul-betul kayak sangat bersyukur untuk sangat bersyukur untuk diberi kehidupan karena orang tua saya juga setelah mendengarkan juga ya alhamdulillah saya walafiat tidak ada masalah itu selama kondisi itu. Saya betul bersyukur lah, dan juga saya sangat berterima kasih sama saya punya mama itu, saya punya karena saya memahami bahwa mereka itu saya dalam kandungan itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang karena ya bayangin aja saya berusia 2 buat beliau itu
dan usaha saya menjadi seperti ini, saya kayak betul-betul memotivasi saya untuk ingin menjadi sesuatu lah, ingin berbalas budi lah, berutang budi lah gitu. Oke, saya tanggapin Kak, setiap kakak mendengar cerita tersebut itu meningkatkan rasa bersyukur kakak Ya, dan karena sudah dilahirkan ya. terima kasih juga sama orang tua, kayak mau balas budi lah. Iya, iya. Oke. Apakah ada hal atau pengalaman khusus yang diceritakan keluarga terkait kelahiran kakak? Selain yang ini ya, selain yang saya pindah-pindah rumah sakit itu, katanya dia dulu tuh kayak itu ya, saya mendadak lahirnya tuh apa ya itu ceritanya, saya lupa juga. Saya ingat sedikit itu karena pokoknya itu waktu mama saya mau, katanya dia mau beli buah, apa tuh itu saya mulai kartu masuk Berarti ketika pada saat momen itu kak, kakak yang sudah mau melahirkan waktu mau beli buah tadi. iya. Oke. Jadi salah satu pengalaman khusus yang diceritakan keluarga ya. Dan itu semua kurang dari orang desa ya, Kumba, dan itu semua ke rumah sakit, dan rumah sakit karena ya kalau pribadi kan keluarganya mama aku memang ini kayak memang betul-betul keluarganya sangat dekat. Keluarganya orang tua saya itu kayak dari memang aku mulai kan datang semua dari kampung ke rumah sakit semua, jadi tuh rumah sakit penuh sama keluarganya mama aku. Iya. Oke kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kak. Bagaimana kondisi pertumbuhan fisik kakak saat masa kanak-kanak? Pertumbuhan fisik ya. Aman dia, dulunya Oh. kayak saya tinggi. Sudah jadi cukup normal ya? Cukup normal, cuman ya kadang ya saya dulu itu kurang menangkapi sesuatu, jadi kayak polos banget. Kurang menangkapi sesuatu, polos itu ya maksudnya itu kayak kadang itu kayak apa ya? Kan ini belajar membaca, Iya. belajar membaca apa itu karena itu sampai berapa kali bulan itu karena kan kadang nangkap, kurang nangkap dulu. Kurang di bagian menangkap sesuatu ya? Iya maksudnya. Apakah ada perubahan fisik tertentu yang kakak rasakan selama masa pertumbuhan? Perubahan fisik, ya selain ukuran badan, tinggi badan, berat badan naik juga, cara apa ya, cara berbicara juga berbeda ya. Dan juga sih lebih ke tingkah laku ya, karena selama pertemuan ini dari SD ke SMA gitu cerita, kalau dari SMP ke SMA itu ya untuk secara tingkah laku dan perlakuan sifat itu ya memang ada sangat ada beberapa perubahan lah. Jadi ya kalau ceritain sih itu semuanya, kalau SMP dan SMA itu saya dinilai katanya orangnya keras kepala, terus juga karena juga ikut pengurus, ikut-ikutan dulu. Terus waktu SD juga ya gitu juga nakal. Saya tuh dulu kalau mungkin ada teman SD saya di sini itu tahu lah, itu saya dulu tuh bertiga, saya ada teman juga tuh namanya Nabil dan Fitra, itu saya dulu juga ikutan mereka, dan tapi ya gitulah, gimana pola sosialnya itu yang dulu dan sekarang itu kan kayak berubah sifat saya. Iya. Nah, semakin dewasa tuh. Berarti itu salah satu perubahan fisik tertentu yang kakak rasakan selama ini ya? Oke. Kegiatan fisik apa yang sering kakak lakukan saat kecil? Kegiatan fisik ya? Iya. Yang saya waktu SD tuh kami selalu main lari-larian. Lari-larian. Kalau istilahnya tuh main bom, main dekade. Permainan anak kecil. Permainan anak kecil pada saat itu yang ya lari-larian full. Itu tetap kami tuh main hingga siang, hingga sampai sore itu kami main itu. Kalau saya belum jam pulang tuh, karena kan dulu waktu saya SD itu kan, SD itu SMP itu kan pulangnya biasanya kayak jam sore, jam 4 pulang gitu. Dulu itu jam begitu pulang. Itu ya salah satu kegiatan fisik yang kakak lakukan. Lari-lari. Apakah kakak pernah mengalami keterlambatan perkembangan fisik dibanding teman sebaya? Cara tangkap. Oh yang tadi kakak jelaskan ya? Cara tangkap saya akan sesuatu, menangkap informasi itu terkadang masih slow respon. Dulu. Itu ya salah satu keterlambatan. Ya itu keterlambatan. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh orang tua terhadap perkembangan fisik kakak? Sangat mendukung. Berarti semua aspeknya dia dukung ya kak untuk hal tersebut.
sudah langsung. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya kak. Bagaimana pengalaman belajar kakak sejak masih kecil? Belajar. Hmm. Kalau belajar sih ya saya dulu waktu TK itu ada guru TK juga kadang yang biasa dekat rumah jadi kami baca. Sama saya kecil juga saya sudah ya namanya mama saya yang paham kayak religius agama Islam. Kadang itu kayak saya dulu tinggal di kampung di rumah Iya. itu diajari baca-baca Al-Quran sama nenek. Nenek juga almarhum nenek itu dua orang dari saya dari keluarga mama saya itu memang mereka juga turut andil sebenarnya sangat itu dari pengalaman mental dari cara saya belajar agama Islam itu dari kedua almarhum mendiang yang datang ke sana. Kita ada pengalaman belajar juga. Ya, Bagaimana kemampuan kakak dalam memahami informasi baru? memahami informasi baru ya. Iya. Untuk sekarang ini ya kalau saya di umur saya sekarang tapi sekarang ini saya sudah saya sudah harus lebih cerdas dalam melihat semua yang baru. Iya. Jadi ada pengetahuan mana yang saya memang meminati sosiologi tapi ada banyak pengetahuan baru yang saya baru tahu sekarang setelah saya masuk di perkuliahan. Dan itu di luar dari apa yang kakak masuki. Iya betul dan ada juga pengetahuan baru kayak manajemen waktu dan lain-lain itu. Kayak memang kan kayak di dunia perkuliahan atau di dunia dewasa atau kayak semakin dewasa orang itu kayak harus tahu bekerja, harus tahu belajar, harus ya pokoknya yang waktu kecil saya tidak mengalaminya, tapi saya dapatkan pas saya dewasa. Saya sadar bahwa saya harus begitu, saya harus begini. Berarti bisa dibilang kemampuan dalam memahami informasi baru kakak itu meningkat dari dulu ke sekarang. Apakah kakak pernah mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi saat belajar? Jelas. Bisa ceritakan kamu mungkin salah satu kesulitan yang kakak hadapi? Fokus. Karena Saya bisa cara sih waktu SMP. oh boleh kak, silahkan ceritakan. Saya waktu SMP pesan, tapi bukan pesan narkoba, bukan pesan minuman. Dalam hal apa kak? Rokok Oke, bisa diceritakan kak dampak apa yang terjadi saat itu? itu ada di lingkaran setan, di mana kita ketika setelah sudah menonton itu lingkaran setan itu saya kelas 9 sini. Tapi saya berhenti, saya memotivasi diri saya untuk berhenti karena bisa dibilang hal itu membuang waktu saya dan juga tambah mengurangi konsentrasi saya begitu. Dan hal begitu akhirnya saya tinggalkan betul-betul saya tinggalkan. Saya jujur nih, saya betul-betul saya meninggalkan hal tersebut dan sekarang alhamdulillah saya mencoba untuk kayak fokus saya tuh yang kayaknya kayak main game, kayak Discord atau enggak ya kalian lainnya kan ya. Penanganan apa yang kakak lakukan saat itu? Mungkin ada salah satu penanganan yang kakak lakukan untuk bisa berhenti dari lingkaran tersebut. Penanganannya itu mungkin lebih kayak ke ini deh, kayak hobi nonton anime dan lain itu kan kayak menyenangkan gitu. Oh berarti menjadi salah satu Kayak ada bikin aktivitas kayak keseruan lain lah selain kayak yang Kesibukan kayak kesibukan lain kayak kerja tugas, joki game dan lainnya itu kesibukan saya yang memang kayak mendistraksi otakku jadi kayak tidak ke lingkaran kembali mulai ke lingkaran begituan dan kayak tetap kayak anu saja gitu. dan itu bisa kakak atasi dengan baik ya. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana kemampuan kakak dalam mengingat hal-hal dalam kehidupan sehari-hari? Saya sebenarnya bukan cuma dari hari ini ya. Saya tuh karena itu mengingat mata pelajaran saya juga tuh berapa. Saya juga karena juga mengingat kenangan-kenangan memori saya yang lama juga tuh saya ingat. Berarti dalam hal
dengan suatu kakak bisa bilang cukup baik ya? Bisa kan bilang cukup baik juga karena ya biasanya juga kayak anak-anak itu kan dia biasanya lupa. Jadi kayak di rata-rata lah normal. Oke. Kapan kakak sudah bisa berbicara dan berinteraksi dengan orang? Mungkin lebih tepatnya pada umur berapa? Tepatnya sih pada umur 9 tahun. 9 tahun? Maksudnya berinteraksi kayak ini ya. Iya. Kalau sama orang Lancar berbicara dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. 8 tahun sih kayaknya 8 tahun nanti. 8 tahun kan? Karena memang saya dulu tuh pendiam sekali. Kecil tuh dia, tapi memang di beberapa tahun kayak hampir memasuki TK karena di situ itu kayak lancar lah. Oke. Ngobrol gitu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya kak. Apa yang kakak biasanya atau bagaimana biasanya kakak menggambarkan perasaan kakak dalam kehidupan sehari-hari? Menggambarkan perasaan berubah-ubah. Berubah. Tergantung kondisi dan emosi saya pada saat itu. Oh, tergantung apa yang kakak hadapi pada saat itu. Iya betul. Kayak kan saya ada di situasi yang sedih, saya akan ada di situasi yang banyak pikiran, saya ada di situasi yang banyak. Ya kan manusia lah. Manusia itu punya emosi yang beda-beda begitu. Iya. Dan itu tiap hari itu saya menghadapi beberapa orang yang berbeda-beda, beberapa hal yang beda-beda, beberapa amarah, beberapa kesenangan itu pun beda-beda. Bagaimana cara kakak mengekspresikan perasaan senang maupun tidak menyenangkan? Kalau menyesuaikan ya, kalau misalnya senang sih, ya alhamdulillah. Saya kadang itu kalau senang itu langsung jadi rajin ibadah saya. Oh, langsung rajin ibadah kak? Ya langsung sholat, ya rajin sholat. Oh, berarti di situ meningkatkan rasa syukur kakak? Iya meningkatkan rasa syukur saya. Karena kalau misalnya nggak ada apa-apa, sekitar beribadah kok, sekitar beribadah. Oh, iya. Tapi kalau dalam kondisi marah itu kadang kayak memang tidak bisa diterima sih. Memang kayak kan dari bapak ke anak kan itu turun ya. Ada istilah buat tidak jatuh jauh dari pohonnya. Iya. Istilah kayak gitu tuh ya. Oh saya sebenarnya di bawah tapi dalam segi temperamental jadi kayak kan emosi sekali tuh kalau misalnya apa kayak sesak nafas apa itu kan parah ini marah. Jadi tentang KPK cara kakak mengekspresikan perasaan entah itu senang maupun menyenangkan dengan cara mungkin bisa dibilang lebih bersyukur dan beribadah ya. Ya itu kalau misalnya lagi senang. Tapi kalau lagi tidak senang kan kayak masih biasa kayak tidak bisa kontrol emosi kadang kayak semarang sih atau bilang. Oke kak. Jadi ada yang sisi positif dan ada sisi negatif. Iya. Maksudnya sisi positif dan negatif kan pasti ada lah dalam tubuh diri manusia loh. Iya, dan ini sangat manusiawi, tidak masalah kak. Apakah suasana hati kakak sering berubah-ubah? Dari jawaban saya tadi kan ya iya. Iya. Kadang memang berubah. Oke. Tergantung kondisi. Hmm. Di mana saya senang, di mana saya sedih, di mana saya stres, kan tergantung kondisi. Karena berubah, tapi tidak terlalu berlebihan di kayak saya seperti iya. Saya kalau kan kayak apa di Kampura dulu kan kayak awal, saya kan juga biasa pukul palm sendiri, kayak Tourette kita kayak pukul palm sendiri. Itu dari SD. Iya. Pernah tidak kakak pikirkan untuk mungkin bisa dibilang mengatasi hal tersebut? Bisa kadang itu. Jadi dari SD itu. Berarti itu bisa dibilang bawaan. Jadi ada teman SD beberapa tuh kalau ketemu pas sekarang ini kayak lo gitu. Wah Miji, kayak kan gagasan waktu saya SD juga ini sering sokap kepala, dan sering kepala atau ini. Dan itu masih berdampak sampai sekarang. Iya itu keluarga saya tahu semua saya cuman ya saya tapi untuk sekarang mah kayak saya berusaha untuk mengurangi emosiku, saya berusaha untuk mengontrol emosiku karena kayak berlebihan di cepat kalau saya emosi saya tidak bisa membuat menjelaskan ini mood kalau lagi emosi itu namanya mau perasaan mau pikiran yang berat tuh jadi kayak kadang kayak semangat sih dan bahkan sampai menyakiti hati orang juga pernah itu menyakiti satu orang karena
merasa emosi. Oke. Apa yang biasa kakak lakukan ketika merasa sedih atau kecewa? Baru Merenung. menyesal buat kenapa saya begini, kenapa saya begini, kenapa saya begini. Dan juga kan kayak berandai-andai kayak andai saya begini, karena kan gimana kan rasa penyesalan memang itu kadang setelah tapi memang marah, setelah tapi memang sedih, baru ada penyesalan. Ada tuh lima tahapan gitu. Jadi kayak ada bisa dibilang dia marah, dia sedih, dia merenungi, dia apa nih, berusaha untuk merubah lalu dirinya lebih baik. Dan itu seperti itu semuanya berulang-ulang itu siklusnya itu jadikan kayak pokoknya kayak andai-andainya banyak. Itu yang kakak lakukan ketika merasa sedih atau kecewa ya? Jadi kayak mungkin kalau saya sih ya kecewa dan sedih itu ya saya merenungi saya di mana, saya salah apa. Karena juga di dalam hati kayak minta maaf sama semua orang, saya minta maaf sama teman-teman yang sudah saya lukai, minta maaf sama siapapun yang pernah saya lukai hatinya. Saya akan Oke. Bagaimana cara kakak menghadapi atau mungkin mengatasi tekanan yang muncul dalam kehidupan? menghadapi ya jadilah dirimu sendiri, jadi diri sendiri lah. Saya tuh kadang itu kalau tekanan kehidupan apa ya, tetap jadi diri sendiri, kayak tetap jadi bola pada umumnya. Oke. Tetap saya jadi diri sendiri. Oke kak. Jadi bicara kakak tadi menghadapi tekanan yang muncul ya, dengan menjadi diri sendiri. Ya betul. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya kak. Bagaimana hubungan kakak dengan orang lain secara umum? Terus kamu kayak pertemanan, circle. Iya, secara umum atau mungkin bahkan ketika kakak berinteraksi dengan orang lain. Sangat baik, kami secara pribadi itu baik ya, kayak apa ya, ke teman pada umumnya. Karena kami ngejokes dan itu juga karena kalau berlebihan itu jokesku kayak berlebihan itu saya mengingatkan teman juga berlebihan itu jokes suka atau kayak tersinggung atau apa gitu kayak kalau yang enakan kita kalau misalnya kayak ngejokes itu di luar batas itu kita nggak sadari. Iya. Karena saya ada pengalaman, saya bisa cerita, saya pernah ngejokes di sebuah platform diskusi punya teman online juga yang saya bukan cuma teman dunia nyata, saya juga aktif di online temanku. Saya pernah membuat perasaan dia dan sampai sekarang dia tidak bisa maafin saya karena perkataan yang itu. Dia kalau yang salah mak bilang harus kami memang betul-betul jaga perasaannya orang itu. Dia kasih marah kalau dia sendiri kasih kenapa jangan yang biasa dia mulai ini untuk berubah lagi untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Gitu. Oke. Bagaimana perasaan kakak ketika berada di sebuah lingkungan baru? Kalau perasaan saya di lingkungan baru sih sebenarnya ya normalnya pada umumnya tuh kami sangat awkward lah kalau lingkungan baru. Tapi saya ini orangnya yang memang betul-betul penasaran sama orang lain. Jadi karena itu kalau lingkungan baru saya jadi kenal-kenalan, saya bilang walaupun kesannya memang SKSD so kenal so dekat. Tapi ya maksud saya kan jiwa sosial saya, jiwa ekstrovert saya tuh menyatu waktu saya di Malbar gitu ya. Saya kayak tidak mau kakak nggak mau kayak diam-diam gitu apa kan itu kalau misalnya kita di lingkungan apa itu diam-diam itu bukan kita bukan orang sosial namanya kalau begitu. Apakah kakak merasa mudah bergaul dengan orang lain di tempat baru? Bisa. Ya, kalau saya tangkap dari cerita kakak tadi bisa dibilang kakak orangnya lumayan penasaran ya sama orang baru. Iya betul. Terus berinteraksi. Iya. Oke. Siapa saja yang paling sering berinteraksi dengan kakak dalam kehidupan sehari-hari? Orang tua, kakak, adik, beberapa teman ya, lagi teman dari WhatsApp, teman dari teman-teman alumni juga, alumni sekolah, saya juga itu Masih sering berinteraksi dengan kakak? ada grupnya, Oh. kan bikin grup gitu ya. Dan juga ya teman-teman yang sefrekuensi dengan pemikiran saya. Iya.
teman-teman kuliah juga, teman kampus juga, bukan teman-teman dari SMP SD juga masih komunikasi. Oke. Bagaimana cara kakak membangun atau menjaga hubungan dengan orang lain di lingkungan sosial? Menjaga hubungan lain apa? Bagaimana cara kakak membangun atau menjaga hubungan dengan orang lain di lingkungan sosial? Tidak bertindak berlebihan, saya tidak apa nih ya pada pertemanan pada umumnya saya tidak berlebihan bicara itu, walaupun ya saya sering kali mendapatkan candaan yang berlebihan. Berarti dengan cara menjaga sebuah batasan tertentu ya, Pak? Iya betul. Saya itu kalau ada teman itu apa ya, hormati, saya menghormati, saya kayak Oke Kak. Jadi mungkin saja pertanyaan untuk sesi wawancara kali ini Kak. Tapi sebelum menyelesaikan sesi wawancara kali ini, apakah ada yang kakak tambahkan mungkin atau yang belum sempat kakak ceritakan kepada saya? kalau saya mau tambahkan itu mungkin kayak bangkitlah di keadaan yang sangat buruk. Anda itu bisa bangkit. Anda itu dimanapun kalian itu, apapun Anda kan kalian korban bullying, kan kalian korban apa kalian yang lainnya. Ada memang momen di mana kalian itu ada di posisi yang paling buruk kalian. Jadi maksud saya itu bukan cuma kalian yang mengalami, ada banyak yang mengalami. Cuma pikirkan di kepala itu bagaimana cara itu bisa menghadapi itu. Ada cara masing-masing. Jangan menggunakan cara yang dapat bukan cuma melukai diri kita sendiri, tapi bisa melukai keluarga kita, bisa melukai teman-teman kita yang lainnya. Karena kan sebenarnya masih banyak yang peduli sama kita. Ada yang peduli sama kita, pasti ada yang peduli sama kita. Jangan merasa bahwa diri ini sendiri di dunia ini. Jadi ini pasti orang yang peduli serius. Di negara kayak begini tuh, negara ini kan kayak masyarakatnya memang dekat, bisa lah. Oke. Itu saya sih pesan dari Oke, sungguh pesan yang menakjubkan Kak. Sungguh terima kasih atas pesan dan juga terima kasih atas waktu yang telah kakak luangkan dalam sesi wawancara kali ini. Kalau begitu saya pamit Kak, dan sungguh sekali lagi terima kasih atas sambutan kakak luangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.